Di sesi 2 nanti kalian akan sementara berpisah. Artinya orang tua tetap berada di sini, kemudian katekisan akan berada menuju ke yang dalam di sampingnya kita makan tadi. Jadi masuk di sana, mohon maaf tidak ada alasnya. Jadi alasnya ini, gitu ya. Alasnya celana. Ya. Oke, karena sudah cukup malam, ya langsung pisah mau ya. Anak-anak silakan menuju ke tempat sana. Orang tua tetap berada di sini. Bapak Ibu yang masih tinggal di sini yang datang bersama dengan pasangan abadi, bersama suami atau istri, silakan duduk berdampingan. Mari kita nyanyikan sak jeke kalian bunda. Pasangan Mari kita masuk dalam doa. Ucap syukur kami panjatkan kehadirat Engkau Bapa. Kami sama-sama saudara-saudara kami akan masuk dalam sesi kedua, Tuhan. Segalanya kami serahkan pada Engkau. Kiranya Engkau tuntun kami semua, sehingga apa yang kami bicarakan dalam sesi kedua ini dapat bermanfaat dan menambah kekuatan iman kami masing-masing, sehingga kami tetap dapat mendidik anak-anak kami, menyertai anak-anak kami, dan selalu memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami memohon perlindungan Engkau mulai awal, pertengahan hingga akhir dalam kami mengadakan acara pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tadi kita di sesi yang pertama lebih banyak fokus kita ke anak-anak. Nah, kali ini fokusnya untuk orang tua. Artinya kita masih dalam tema besar ini. Kita tadi sudah melihat bahwa hubungan yang beracun antar suami dan istri dalam sebuah keluarga itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan kedewasaan anak-anak kita. Nah, tadi kita melihat juga bahwa itu ya ini ya, hubungan yang beracun itu ditandai dengan adanya dominasi, entah dominasi bapak atau dominasi ibu, sehingga relasinya tidak lagi sejajar tetapi unda usuk ya, kalau orang Jawa bilang. Entah misalkan bapak yang berkuasa maka bapak yang di atas, ibu di bawah,
di bawah ibu anak-anak. Ya. Atau mungkin ibunya yang berkuasa, ibunya yang di atas, di bawah bapak dan anak-anak. Nah, ini subordinasi inilah yang akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan bersama. Mengapa? Karena dominasi ini otomatis menempatkan salah satu pihak sebagai penguasa dan pihak yang lain sebagai yang dikuasai. Nah, gitu ya. Nah, yang dimaui sebenarnya bukanlah hubungan yang atas bawah, tetapi hubungan yang sejajar. Artinya suami dan istri punya tempat, punya posisi, punya status yang sejajar satu dengan yang lain. Nah, diharapkan kalau sejajar ini hubungannya akan menjadi lebih baik karena tidak ada yang menguasai, yang berkuasa adalah Tuhan. Tuhan ini yang berkuasa atas suami dan istri dan keduanya tunduk di hadapan Tuhan dan anak-anak pun menjadi ikut tunduk di hadapan Tuhan. Ya, itu memang idealnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu itu konsep Kristiani seperti itu. Tetapi kerap kali yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti gambaran yang ideal, tidak seperti konsep yang seharusnya. Memang kita mengakui bahwa budaya Timur memang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Jadi kekuasaan dominasinya pada laki-laki. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada perempuan yang mendominasi. Dalam kenyataannya juga ada beberapa keluarga yang justru ibunya lah yang paling berkuasa dibanding bapaknya. Jadi ya ini dinamika kehidupan memang bisa tidak selalu murni seperti itu, bisa campur aduk dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini dipersoalkan dalam hubungan yang beracun ini? Karena otomatis ketika salah satu menjadi penguasa, maka yang lain menjadi objek, menjadi orang yang dikendalikan, orang yang dimanipulasi, orang yang isinya kekerasan terus dalam rumah tangga, percekcokan yang tidak ada habisnya. Nah, ini sungguh-sungguh mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Mempengaruhi kehidupan anak kita. Anak-anak melihat situasi yang tidak nyaman itu, sehingga dia betul-betul menjadi orang yang tidak percaya diri, insecure, ya, tidak merasa aman dengan orang tuanya. Dia selalu ketakutan, dia selalu merasa tidak dihormati, tidak dihargai, begitu. Karena dia melihat relasi antara bapak dan ibu ini juga seperti itu, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa penghormatan, penghargaan, saling konflik terus menerus, tidak ada habisnya. Itu menimbulkan persoalan bagi anak-anak kita. Nah, malam ini kita akan mencoba merefleksikan apakah perjalanan hidup kita ini sudah memperlihatkan sesuatu yang memang sesuai dengan konsep Kristiani, atau di dalam perjalanan hidup kita ini relasi yang tidak seimbang ini dibaca dan dialami oleh anak-anak kita. Itu yang menjadi persoalan kita. Karena bagaimanapun juga, mau tidak mau, anak-anak pasti melihat kita sebagai orang tua. Nah, memang bagi yang single parent, seorang tua sendiri, ya, artinya pasangan kita sudah meninggal, memang ini menjadi beban tersendiri, karena beban yang harusnya berdua itu sekarang digendong sendiri. Ya, ini memang mau tidak mau ya harus menjalankan dua peran bapak dan peran ibu itu di dalam kehidupan berkeluarga. Ini juga persoalan tersendiri, karena anak-anak juga mengalami luka, kehilangan figur yang dicintai. Ini juga menimbulkan ketidakseimbangan di dalam dirinya. Ya, ada satu pergumulan, dan kehilangan figur salah satu, entah seorang ayah atau seorang ibu, itu memang juga menimbulkan persoalan di dalam diri anak-anak kita. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama, bagaimana baiknya. Mungkin kita mulai dengan sharing, apakah benar hubungan yang beracun itu
masih juga muncul dalam kehidupan kita bersama. Artinya kita tidak perlu merasa apa ya, kok nek diceritake kok dirasani dadi wong sak gereja. Enggak, bukan itu ya. Forum kita ini adalah forum orang-orang dewasa yang belajar bersama. Jadi kalaupun kita saling sharing, kita saling bercerita, itu bukan untuk konsumsi di luar. Artinya ini rahasia kita bersama sebagai orang dewasa yang punya satu pergumulan yang patut kita sharingkan bersama-sama gitu. Katakan saya sendiri sebagai keluarga juga kadangkala yang namanya konflik itu tidak terelakkan gitu ya. Kadangkala kita sudah berusaha menjaga satu dengan yang lain, tapi justru tetap ada yang namanya konflik itu muncul karena memang harus diakui bahwa kita berbeda. Nah, kadangkala memang itu tampak secara ekspresif, kadangkala memang tidak tampak gitu. Nah, kebetulan kami keluarga yang cukup ekspresif, artinya ketika kami lagi konflik, ya anak-anak tahu, anak-anak melihat gitu. Jadi, kalau dulu orang Jawa bilang kan, tukaran ini aja nganti roh masuk ke kamar berantem sana gitu ya. Katanya gitu katanya. Katanya begitu. Iya. Ya, tapi tidak selalu bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kadangkala kita ingin maksudnya segera selesai, segera ngomong, segera selesai. Nah, kadangkala seperti itu ya. Jadi hubungan-hubungan yang apa ya, katakan ya pada akhirnya kadangkala memang beracun juga gitu dengan latar belakang kita masing-masing, budaya kita masing-masing. Kadang memang kita kadangkala memang menjadi saling menyakiti dengan perkataan kita, dengan tindakan kita ya. Dan saya melihat bahwa sebenarnya bukan hanya yang frontal langsung bla 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 gitu ya. Kadangkala dengan sikap tidak peduli, sikap diam, itu kalau orang Jawa itu kan ya ngesel gitu kan ya. Kadangkala bisa diem-dieman. Kadangkala bisa diem-dieman, itu bisa memakan waktu lama gitu ya. Nah, itu memang beda-beda konflik setiap keluarga. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Apakah relasi dalam keluarga kita, artinya suami dan istri, ini sudah selalu berusaha sehat, atau kita masih pada relasi yang beracun ini, yang saling menyakiti, saling memfitnah, saling berbohong, saling diwarnai kekerasan ini? Ya monggo, kita boleh berbagi. Dan kalaupun itu masih terjadi, apakah ada proses, ada progresnya gitu, ada upaya untuk meningkat menjadi lebih baik gitu. Monggo, Bapak Ibu. Monggo, Pak. Ya, terima kasih untuk sharing saat ini. Dalam konteks kita selaku orang tua, menurut saya sendiri, secara pribadi, masalah keluarga, suami istri, masalah keseimbangan antara laki-laki atau perempuan, kami menyadari masih belajar ke semuanya. Apapun, mulai untuk penyetaraan masalah, ada masalah, penyelesaian masalah dalam keluarga atau anak menghadapi masalah apapun, kami selalu berusaha belajar, tidak hentinya belajar untuk progresif. Seperti Burana bilang, kita coba berupaya cepat menyelesaikannya biar tidak larut. Kalau menurut saya prinsip lebih masalah besar kecil, seyogianya cepat kita selesaikan biar tidak menumpuk masalah antara hubungan suami atau istri, terlebih nanti ketahuan anak biasanya diam tapi dalam hati pasti kok gini. Takutnya masalah di rumah dibawa keluar, nanti malah tambah beban anak lagi. Seperti itu konsepnya. Intinya saya sendiri masih terus belajar
Demikian. Artinya belum ada yang namanya pasangan sempurna, itu nggak ada. Ya, kita dalam proses ke sana. Monggo, ini yang berpasangan, ngapunten ya. Kita mendengar dulu yang pasangan-pasangan. Pak Heru, Bu Heru, monggo. Apa Bu Heru? Nggih, kula Bu. Terima kasih, Pak. Ya, depan dulu ayo. Ayo, ya. Kula mboten ana apa. Nggih ta. Jai mawon. Nggih, panjenengan leres sing disampaikne dina wau nek bapake cuek niku leres, Bu. Nggih, mboten nglintu. Nggih, kula piyambak kan nggih fokus teng pendamelan, cara anu. Tapi kula pasrahane ibuke. Tapi ibuke mboten purun nuturi kadang niku. Masalahane kadang TikTok ngoten niku. Pun namung ngoten mawon. Sudah ada janjian, Sampun. Pemilan. Tugas. Monggo saja disambung. Iya. Memang di dalam hubungan kami berkeluarga itu kami punya tahapan. Ketika saya punya anak satu, saya itu hanya bisa memberi kasih. Karena anak saya satu, saya berikan semua. Ketika anak saya dua, itu saya berusaha adil. Karena untuk membagi supaya tidak ada yang ban kidil itu. Ketika saya punya anak tiga, saya berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana. Jadi itu tatapannya memang semacam itu, dan kami selaku orang tua itu otomatis kami berpikir bahwa orang tua itu adalah figur dari anak. Itu memang bagi kami penting, walaupun kita belajar tidak harus dengan kata-kata, justru dengan perbuatan dan mengajak mereka untuk kebersamaan entah apa saja, mulai dari nyapu latar, umbah-umbah, atau cuci piring, itu memang kita ajak untuk mereka libatkan. Seperti apa yang semacam itu, kalau saya nyapu dia pasti ambil sapu dan ambil ciprak, itu dia sudah tanpa perintah, itu memang melibatkan mereka. Kalau masalah konflik-konflik itu wajar ya, tapi saya kira tidak berlarut sampai sejauh mana, tetapi gimana supaya kami selaku orang tua itu paham kalau istri saya saat ini sedang lebur, saya harus berbuat apa. Kalau saya sedang repot, istri saya harus berbuat apa. Itu berusaha kita memahami tanpa harus tutu-tutuan atau gimana. Saling memahami situasi. Bahkan pekerjaan setrika itu ya saya alami, umpama ya saya alami. Memang keadaan istri saya nggak mungkin untuk jaga mereka. Iya, itu contoh-contoh yang kecil. Saya berusaha untuk menghindari supaya racun itu tidak begitu besar dalam kehidupan keluarga kami. Ya, Tidak ada salahnya ya Pak, artinya seorang laki-laki pun ya ngurusi rumah segala macam itu oke. Ketika suami, ketika istri juga bekerja ya. Kadang memang ini kan konflik itu biasanya parah ketika sama-sama kerja, sama-sama capek, sama-sama ya. Betul. Melanjutkan Bu, kalau yang disampaikan Pak Sadat itu tadi kan sebuah peristiwa yang kami alami, yang kami tahu, yang kalau orang melihat oh apik ya gitu, anaknya diwarai, anaknya menirukan, istrinya bekerja sampai larut-larut, katakan sampai lembur-lembur, seorang suami membantu menyelesaikan apa yang di rumah, itu kan hal yang baik. Arti sekarang saya mau sampaikan apakah ini berkaitan dengan mendidik anak. Saya tidak tahu apakah itu bisa termasuk kategori relationship yang beracun atau tidak. Saya tidak tahu karena itu nanti kaitannya apa yang dirasakan anak saya. Saya punya 3 anak ini berbeda-beda ketika menyikapi pola didik orang tuanya. Saya juga berbeda ketika saya menyikapi anak-anak saya yang 3 ini. Kalau dengan April, saya kasar dikit sudah mewek. Kalau dengan Aruna, sekasar apapun dia akan tegar, cuek anaknya. Jadi
misalnya dimarahi bapak gitu, dia akan membuat ekspresi, oh bapak marah sama aku, kayak gitu. Jadi ketika di kasar atau di apa, Aruna cenderung lebih tegar. Tetapi itu kan ekspresinya. Saya tidak tahu di dalam hatinya Aruna. Ketika dia mengekspresikan dengan seperti itu, seolah-olah kami menganggap Aruna tegar, tetapi kami tidak tahu di dalam hatinya. Nah, ketika suatu kali saya bertanya, Aruna marah toh? Pegel karo ibu? Misalnya dia melakukan sesuatu, saya tegur, pegel karo ibu? Enggak. Tapi enggaknya itu saya juga enggak tahu apakah enggak beneran atau enggak ya hanya terucap saja. Itu kalau Aruna. Kalau April melihat ekspresi saya yang tidak seperti biasanya saja, itu sudah galau. Itu kalau April. Jadi ketika biasanya saya cerewet, biasanya saya cerewet dan segalanya yang salah, katakan seorang ibu yang seperti itu. Tetapi tiba-tiba saya diam atau tiba-tiba saya berbicara dengan bahasa kromo inggil, itu malah dia bingung, loh ibu kok ini. Jadi April itu ketika saya marahnya itu kan, kalau saya marah beneran itu sudah tidak lagi cerewet, sudah tidak lagi wek-wek, tapi saya pakai bahasa kromo inggil. Oh nggih ndara, daharanipun sampun cemepak. Ngaten niku kula nek marah tenanan. Itu dengan kata-kata yang seperti itu, April itu malah nangis. Sampai kita itu pernah rebutan sawah. Jadi ketika saya begitu, anak saya nangis di depan saya minta maaf, saya juga nangis minta maaf. Aku yang salah, Nduk. Aku ibu yang salah. Anakku bilang, ibu aku yang salah. Jadi kita kayak orang rebutan salah. Bapaknya ini kalau kami anak April konflik sama saya ini udah minggir dulu, nggak mau masuk dulu. Nah, yang saya alami ini saya tidak tahu apakah ini termasuk kategori beracun atau tidak. Nanti mohon bisa diberi pengarahan, wawasan dan sebagainya. Nah, dari hal yang terjadi, yang sering-sering kali terjadi seperti ini, yang sering kali kami alami seperti ini, maka saya pernah tanya ke anak-anak saya, ketika kamu melakukan suatu kesalahan tanpa ibu tahu, apa yang ada di pikiranmu? Kata ketiga anak saya, nek aku ngelakoni salah, langsung yang terbayang adalah wajah ibu. Nah, ini yang saya takutkan itu, saya jadi sebuah momok, tapi saya enggak bisa menyikapi ini karena memang itu yang dialami anak. Ketika saya melakukan kesalahan, yang ada di pikiran saya adalah wajah ibu yang menakutkan, kayaknya gitu. Sampai Aruna itu kalau ditanya, ibu itu seperti apa? Singa betina. Jawabannya itu gitu, singa betina katanya. Ya itu konsepnya Aruna. Jadi apakah penilaian anak saya tentang saya yang dikatakan singa betina ini termasuk kategori hubungan yang beracun atau tidak? Mohon nanti ibu bisa memberi wawasan juga kepada saya gitu. Terima kasih. Ya baik, ini mungkin ada pengalaman yang mirip-mirip sama ibu-ibu, Bu Ani dengan anak-anak. Mungkin saya kalau nanya Anggi juga, kalau dia melakukan sesuatu pasti yang diingat namanya ya. Enggak mungkin ada yang punya pengalaman yang mendekati Bu Ani. Di rumah anak-anak takut sama ibu? Apalagi yang sudah single parent itu. Rata-rata takut. Rata-rata takut? Oh, saya aja kalau nyuruh anak-anak ayo udah dirsit, ibu nesu loh. Tapi benar, apakah anak-anak juga punya ketakutan terhadap ibu? Oke, bener.
Nggih. Nggih. Leres. Nggih. Dek, ikut sama ibu. Ya, ya biasanya memang selalu yang terjadi seperti itu ya. Katakan, kenapa sih kok ibu ditakuti? Tapi masa sih nggak dia takut sama bapak? Anak saya takut, Pak. Takut sama bapak? Iya. Pak, takut sama bapak? Atau sama ibu? Sama bapaknya? Kalau bisa takut, kalau bisa enggak. Kalau Pak Nanan, takut sama bapak atau sama ibu? Karo ibu. Dua-dua aja. Kami ini anak-anak itu kelihatannya nggak takut. Nggak takut. Iya, cuma jawabannya itu kalau disuruh apa gitu ya bilangnya ya, gitu aja. Terutama seperti Ferry dan kami selaku orang tua itu walaupun berbeda-beda Bu, itu kami berusaha itu belajar tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, dan sehingga yang lebih tua itu juga belajar memperhatikan adik-adiknya tanpa apapun gitu. Seperti contohnya seandainya keluarga kami yang dari Mbak Dewi gitu datang gitu, dia pun juga memperhatikan adiknya. Kalau yang si kecil itu pasti kalau pulang dikasih sangu lah. Ini memang kami belajar itu membedakan, tidak ada beda-bedanya, dan kami berusaha seperti itu. Apakah ini juga mungkin pengalaman menurut kami itu kami anggap benar, dan segalanya kalau ada yang datang itu pasti kami akan kabari yang jauh dan yang dekat gitu, berusaha seperti itu. Dan kelihatannya anak-anak ya juga gak ya gitu. Baik, baik. Yang pertama kita lihat dulu bahwa ternyata mau tidak mau Bapak Ibu, kita suami istri ini menjadi panutan, menjadi standar bagi anak-anak, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, karakter mereka, cara mereka menyelesaikan masalah. Kerap kali belajarnya ya dari suami istri, sadar atau tidak. Ketika relasi kita kacau, maka anak-anak akan menjadi kacau juga. Kalau kita bisa menata, kita bisa bertumbuh, berprogres, anak-anak juga akan mengalami kenaikan terus, pelan-pelan begitu ya. Jadi mau tidak mau memang kita ini jadi top modelnya anak-anak kita. Itu sebabnya relasi kita harus kita upayakan supaya yang beracun-beracun ini dikurangi gitu ya. Semakin hari akan menjadi semakin baik. Nah, kita akan bisa melihat sekarang bagaimana dengan kita dengan anak-anak. Kita dengan anak-anak. Tadi Bu Ani sudah mengajak ke sana. Oke, kita lihat sekarang kita dengan anak-anak. Menurut pengalaman Bapak Ibu, 3 anak itu sama atau bisa beda-beda? Ya, sama. Ada nggak ada yang sama sama sekali? Beda-beda karakter Bu. Dua aja beda, Bu. Dua aja beda. Memang anak-anak kita ini unik, Bapak Ibu. Unik, semua unik. Anak kembar itu aja nggak sama kok. Unik sekali. Sekali itu dari Sama. 2 orang yang sama. Bapak ibunya sama, tapi anaknya berbeda-beda, unik, masing-masing unik. Ya, masing-masing unik. Dan tadi Bu Ani sudah mengisyaratkan bahwa ternyata pendekatan orang tua terhadap anak juga berbeda-beda. Nah, fungsi kita terus. Oh, naik. Nah,
fungsi kita ketika anak-anak kita masih kecil sebagai seorang pendeta buat anak-anaknya, ya kan? Kitalah yang ngajari, kita yang mendoakan, ya. Tapi lambat laun akan terjadi pergeseran, jadi guru, kemudian menjadi sahabat. Nah, di fase anak-anak kita yang masih dini, posisi kita sebenarnya adalah dengan sahabat. Ya. Kita sudah tidak lagi bisa seperti zamannya anak-anak, anak gajah, anak satu loh. Nah, kita juga tidak bisa hanya terus mendoakan mereka, nggak cukup. Ya. Ada fase lain, ketika anak-anak kita mulai bertumbuh, berkembang, seperti zamannya Tuhan Yesus juga begitu. Yesus itu dibesarkan di tradisi Yahudi. Pak Ibu betul? Tradisi Yahudi itu menempatkan orang tua itu mempunyai peran yang sangat dominan di masa anak-anak. Jadi mereka harus memperkenalkan Taurat. Mereka harus bisa menceritakan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan dengan begitu lugas. Ya. Pasti seorang bapak. Jadi kalau di zaman tradisi Yahudi, Pak Heru tidak boleh Pak Heru cuma bekerja. Pak Heru harus bercerita banyak tentang Alkitab. Wow, ya. Zamannya pun gatos ya, Bu. Iya, sekali. Jadi itu pun sampai tahap tertentu ya. Jadi belajar Torah, usia tertentu, lalu belajar buku-buku yang lain, ajaran-ajaran. Ya. Nanti terus meningkat lagi begitu. Jadi ada proses pendalaman iman itu dilakukan oleh orang tua itu bertahun-tahun sampai anak memasuki fase remaja. Begitu remaja, anak ini sudah bisa bersoal jawab. Kita bisa melihat salah satu contoh peristiwa di Lukas 2. Enggak yang tadi itu. Lukas 2, peristiwa Yesus ikut orang tuanya ke Yerusalem ketika perayaan Paskah. Paskah itu kan dirayakan 7 hari. Ya. Yesus ikut mengikuti semua tradisi Yahudi. Dan apa yang dilakukan kemudian Yesus tinggal di Bait Suci kan waktu itu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidak ada yang ngasih Alkitab kan? Apa yang dilakukan Yesus? Berhadapan dengan para imam. Berdebat dengan para imam. Iya. Dia membahas, berdiskusi, bertanya jawab dengan para petinggi gereja waktu itu. Bahas Torah. Ini ketika peristiwa ini terjadi, ini membuktikan bahwa Yesus mengalami proses seperti orang Yahudi pada umumnya. Bapaknya ini mengajarkan tentang Torah itu sampai betul-betul khatam. Makanya tadi ditanya, kamu pernah baca Alkitab sampai khatam? Nah, ada dari anak kita yang khatam. Padahal itu tugas orang tua di usia-usia anak-anak itu. Nah, kemudian ketika remaja, Yesus memang sudah pandai. Dia belajar kok, diproses oleh Yusuf. Lalu apa dong peran Maria? Maria mengajarkan life skill, kehidupan sehari-hari, norma-norma, etika, itu diajarkan oleh ibunya. Jadi berproses Yesus itu sama seperti orang Yahudi pada umumnya, sama dengan anak-anak kita ini. Berproses dari kecil. Nah, ketika masa remaja, memang ini ada pergumulan. Kalau Bapak Ibu membaca cerita itu, kaget-kaget toh Bapak Ibunya. Loh, ngapain dia di situ? Ada perbedaan cara pandang, cara berpikir antara Yesus dan orang tuanya. Bagi orang tuanya, gak pantas le, kamu kok wis diskusi sama para pejabat gereja. Bagi orang tuanya. Tapi bagi Yesus, loh enggak, disinilah rumahku kok. Aku memang punya
hak untuk berbicara dengan mereka. Ada perbedaan. Cara berpikir Yesus yang remaja berbeda dengan cara berpikir Maria dan Yusuf. Tapi menarik sekali cerita ini, karena kan tidak ada endingnya. Setelah percakapan, loh, kok aku bingung. Kemudian pulang mereka. Cerita ini begitu terbuka dan bertanya-tanya kita, loh kok ngono kok konfliknya, kok enak ya? Yesus itu kalau konflik sama orang tuanya cuma gitu doang. Lah kita konflik sama anak kita ini bisa berhari-hari, berminggu-minggu, nggak habis-habis. Gitu. Ini menarik sekali. Cerita ini terbuka begitu saja. Endingnya adalah Yesus bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat, semakin disukai oleh banyak orang. Kan nggak mungkin loh kalau cuma konflik gitu doang. Pasti ada yang terjadi prosesnya. Artinya bisa jadi Yusuf ngalah, ya wis karepmu. Bisa jadi Yusuf kemudian berdialog dengan Yesus sampai di rumah. Siapa yang tahu? Itu tidak tahu, tapi pasti ada proses antara anak dan orang tua yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan memahami tujuan hidup. Kalau sudah Yesus ditanya, kenapa kamu di bait suci, kita sudah menyangkut tujuan hidup Yesus toh. Ya kan nggak mungkin itu nggak diselesaikan, pasti diselesaikan. Memang tidak diceritakan dalam bagian itu, tapi endingnya memperlihatkan bahwa ada kearifan dan Yesus semakin disukai banyak orang. Jadi menurut saya cerita ini menariknya adalah kita diminta untuk kemudian berproses. Ya memang remaja itu minta ampun, meledak-ledak. Sekarang bukan geber-geber sepeda motor, soalnya pandemi. Tapi Bapak Ibu mengamati apa yang mereka lakukan? Apa sekarang? HP tidak ada habisnya. Ya, sudah belajar pakai laptop, pakai HP, terus yang lain juga pakai HP, tidak ada waktu untuk melepas HP. kan wangel kan ini. Bagi mereka hidupnya adalah HP. Nah, bagi panjenengan bagaimana orang tua? Sama nggak dengan cara berpikir anak? Dan bagaimana kita menghadapi persoalan ini? Apakah kita membiarkan dia dengan gayanya pancen arek saiki yang ngono kuwi ya harus ngopone. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kita juga nggak menguasai. Gitu? Kita sendiri nggak patah ngerti tau Bapak Ibu, mereka mau nge-game mau apa. Kadang kita sendiri mikir wis mbok karep-karepmu ora ngerti aku. Nah, ini bagaimana kita sebagai seorang teman, sahabat bagi anak-anak kita. Di fase remaja ini kita nggak bisa nyuruh-nyuruh seperti mereka, nggak bisa, sudah fasenya sudah beda. Anak-anak nggak mau diperlakukan seperti ketika dia masih kanak-kanak. Peran sebagai sahabat. Nah ini, kita tidak bisa mengatakan aku di atasmu, nggak bisa. Kita menempatkan posisi sejajar dengan anak-anak. Tapi bukan berarti kita tidak punya otoritas loh. Ketika kita mempengaruhi mereka menuju yang lebih baik, itulah otoritas kita. Ketika kita berusaha mencari cara, bagaimana caranya supaya kita bisa mempengaruhi mereka, nah itulah seorang sahabat, itulah otoritas orang tua. Jadi bukan berarti tanpa otoritas sama sekali. Ini persoalan kita, kan anak-anak kita sekarang memang seperti itu. Nah bagaimana panjenengan mendampingi yang seperti ini? Ini sampai generasi alfa, mungkin sampai juga generasi beta. Mungkin dunia ini akan berubah dengan perkembangan teknologi dan situasi sekarang ini. Apa kita semua siap menjadi seorang sahabat? Karena sahabat itu mengandaikan kita paling enggak ya orang-orang ngerti gitu.
nggak ngerti seluruhnya, tapi paling nggak ngerti sedikit-sedikit dan tahu sedikit-sedikit bahayanya dan tahu sedikit-sedikit penyelesaiannya. Nah ini yang PR, justru PR berat untuk kita sekarang adalah menempatkan diri sebagai sahabat ini. Bapak Ibu, anak-anak sering curhat kan? Iya. Iya, Bu. Ya, berapa orang yang anaknya sering curhat? Bapak Ibu tahu apa yang jadi pergumulan mereka? Tahu? Anak perempuan yang sudah Iya. laki-laki. Bapak Ibu bisa menyebutkan apa satu hal saja pergumulan mereka yang terbesar dengan HP yang Bapak Ibu tahu? Monggo, kita mulai dari Ibu Ani. Apa Pak? Tidak tahu sama Kalau sekali. saya nggak tanya, harus saya yang tanya dulu. Kalau ditanya dia mau? Ya mau, tapi kalau nggak ditanya, intinya pokoknya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau nggak bisa, baru bilang saya. Oke. Tapi masih bilang kalau Ya, dia nggak kalau bisa. harus saya yang aktif tanya. Oke, iya. Oke, Bu. Kalau Indi itu yang sering diceritakan itu teman-teman teman sekolah, teman gereja apa sedang ngerjakan apa sih dia sering cerita. Pasti Dia cerita. sendiri masalah dia Kalau sendiri. masalah dia sendiri itu, kalau dia punya masalah sendiri kayaknya tuh masalah pribadi tuh mungkin kayaknya nggak pernah cerita Bu. Tapi kayaknya selama ini kelihatannya dia itu nyaman, nggak ada masalah. Windy itu kan anaknya kalem, jadi selama ini nggak pernah saya nyuruh atau bentak, nggak pernah. Dia itu kan ngerti sendiri. Kalau ibunya datang kerja kan mesti capek, jadi dia sudah merapikan rumah, dia sudah ngerti sendiri tanpa saya suruh, tanpa saya minta. Hanya memang dia tidak terbuka menceritakan. Anak-anak enggak. Giliran itu. Baik, Oh, ya. Bu, lanjut. Giliran. Saya tuh cuek dulu, Nggak pernah cerita apa-apa kesedihan dia. nggak pernah. Tapi menurut ramalan Ibu, apakah dia juga punya kesedihan? Di luar tuh kan cuma di luar sama teman-temannya. Kalau di rumah nggak pernah Ya, cerita. ini saingan kita adalah teman-temannya. Ya, anak-anak remaja ini saingan kita adalah teman-temannya. Kalau pas teman-temannya bagus, baguslah anak kita. Tapi kalau pas teman-temannya nggak benar, sudah. Ini saingan kita, teman-teman. Oke, enggak Bu, gimana? Alhamdulillah juga sering dengan yang soal kerjaan sekolah, apa masalah sama bapak kandungnya itu sering curhat ke saya. Masalah pacaran putus itu juga curhatnya ke saya. Ya, masih mau curhat. Ya, enggak Bu. Rere sih. Ya, kalau Rere memang dekat dengan saya, Bu. Sering cerita apapun, tapi maksudnya cerita apapun itu ya cerita yang ringan-ringan. Kalau misalnya mau habis melakukan kegiatan apa, ada apa, dia cerita. Terus pada saat ini persiapan CD ini, Bu, itu sepertinya dia ada beban. Ada bebannya begini. Ada wali murid, orang tua ngomong ke dia masalah orang tua tersebut, mungkin keberatan orang tua tersebut disampaikan ke dia. Dia merasa itu bukan tanggung jawab saya. Kalau dia cerita ke saya begitu, Bu, tadi saya ada orang tua ngomong ke saya begini. Itu kan bukan tanggung jawab saya. Kalau sudah masalah itu kan masuknya ke katekis, bukan urusan anak-anak ya Bu. Saya bilang, ya enggak apa-apa, ya kamu enggak menyarankan
beliau ngomong ke katekis, sudah saya ngomong beliau ke katekis, tapi kan beliau menganggap karena saya ini ketua kelasnya mungkin seperti itu Bu, ya enggak apa-apa, ya ditampung aja. Yang penting memang kalau kamu merasa itu bukan hak kamu untuk menyelesaikan, ya diberitahu ini yang berhak menyelesaikan katekis, monggo ke katekis. Nah, dia cerita seperti itu, terus saya kasih tahu seperti itu, ya enggak apa-apa. Mereka enggak salah ngomong ke kamu karena kamu itu dianggap ketua kelompok, ketua kelasnya. Kamu dianggap mungkin kamu bisa menyampaikan ke sana. Itu dia cerita ke saya. Terus setelah cerita itu dia merasa, oh iya Bu, dia merasa tenang. Sebelumnya itu dia merasa terbebani gitu loh Bu, dengan juratan wali murid itu dia merasa terbebani. Dia juga mikirkan temannya itu, bagaimana Bu kalau sampai hal ini terjadi bagaimana begitu. Terus saya sarankan, ya kamu sudah memberi jalan keluar kepada beliau, ya enggak apa-apa, mungkin nanti beliau akan mengerti apa yang kamu sampaikan, beliau akan langsung ngomong ke yang bersangkutan, yang maksudnya ke katekis. Itu dia cerita ke saya, setelah saya beri pengertian seperti itu, dia merasa lega. Terus dia merasa, ya udah, kalau begitu berarti ini bukan tanggung jawab saya ya Bu. Saya enggak salah ya kalau saya melemparkan masalah ini untuk katekis. Saya bilang enggak masalah. Kalau soal jatuh cinta belum pernah ngomong? Belum. Ya. Jatuh cinta. Siapa tahu dia jatuh cinta. Belum kalau soal, tapi pernah cerita kalau misalnya mau kemana gitu sama temannya perempuan, saya mau ke sana nganter ini, temannya titip belanja ke ini, saya tanya, pacarmu yo? Saya bilang gitu, pacarmu ya Re, hati-hati loh yo. Enggak Bu, cik koncoan, nah seperti itu, tapi dia cerita. Tapi masih curhat. Iya. Monggo. Ya, terima kasih. Kalau Deta itu mungkin dia merasa anak pertama, jadinya dia itu kelihatan di keluarga tegar gitu, tegas, tegar, nggak pernah menunjukkan gimana ya, ngalem apa itu nggak ada. Tapi kalau dengan adiknya itu ingin berusaha, adiknya contoh maksudnya untuk nyata kayak harus kamu itu banyak teman gini-gini, tapi kadang adiknya itu salah paham gitu loh Bu, akhirnya bertengkar. Seringnya begitu. Tapi kalau untuk mau kemana-mana, kalau ayahnya ngelarang, dia mesti tidak berani melanggar. Tapi kalau saya itu mungkin masih merayu, boleh ya Bu ya, kalau saya bilang boleh, tetap dia berangkat. Tapi kalau dia ayahnya ngomong bilang, hal-hal yang sifatnya pribadi ke Ibu? selama ini ya tapi ringan-ringan kok Bu, nggak ada sih apa itu yang berat nggak ada. Soalnya temannya juga banyak. Lanjut. Jadi Saya, anak saya curhatnya masih minta cinta ya. Apalagi pacar belum masih jauh. Iya, tapi kalau anak saya itu ya beda karakternya. Kalau yang kecil itu lebih ke hati gitu. Kan di sini Ibu Jati mewakili. Iya. Sama dengan saya. Tapi sama Bram kan jauh. Jadi ketemunya ya ketemu say hello. Ya say hello itu saja. Terus kalau kedekatan ya kita tidak dekat hanya karena dia saudara gitu. Bapaknya memang tidak bisa ikut karena punya banyak ternak. Jadi ya diserahkan ke katekis karena saya yang masih keluarga Mbah Preh itu yang ke rumah nitipkan dia. Nanti kalau Bram kelihatannya ya diam Bu. Ya, monggo Pak Susi mungkin bagaimana tentang religion Saya? ya? Ya, Apakah Wisnu itu lain. curhat ke Bapak?
Wisnu itu pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut, tapi suka main HP. Sampai malam. Tapi saya juga tidak begitu terhadap dia, karena saya juga tahu jauh orang tua kalau saya kasar nanti gimana. Jadi saya tetap sayang pada Wisnu. Andai kata main HP sudah malam, ya wes leren wes ini turun. Wong main HP ora enek enteke, ora enek gunane sing kok ditulanan ngrugekke. Lah nek awakmu gelem ya kasane pun kanca-kanca katekis iki aku seneng lho Mbah, malah napa malah bulan kegiatan-kegiatan pemuda-pemudi sampean melu Mbah malah seneng tapi pisan. Jadi kalau ini memang penting cerita lebih-lebih untuk ibadah senantiasa saya ingatkan. Ayo minggu layak hijau ibadah, kemis layak kemisan saya ingatkan. Waktu katekisasi juga saya ingatkan. Jadi saya tidak mau diam untuk cucu kami agar imannya tumbuh dan berkembang. Karena saya tidak menginginkan nanti setelah Sidi bisa saja mengingkari Tuhan. Kalau jadi sebagai orang tua tidak senantiasa memberikan masukan-masukan untuk kelanjutannya, rugi saya. Menurut Pak Wisnu disuruh apa berangkat, ini jam 4:15 itu sudah bangun ngantarkan peyek ke tempat langganan banyak, kan? Banyak kan bikin peyek, titipkan warung-warung. Ya, jam 4 sudah bangun ngantarkan. Disuruh apa saja berangkat. Ini penurut. Dia penurut. Iya, Pak. Enggak, berarti kalau anak saya beruntung anak saya 3 itu curhatnya ke saya. Soalnya kalau sama bapaknya jarang ketemu, nanti kalau curhat malah bentrok. Ya sama kelasnya, bapaknya keras, anaknya keras. Malah kayak tukaran. Sebenarnya enggak. Sebenarnya bapaknya juga apa ya? Kalau ada apa-apa suruh ngomong, apa-apa suruh cerita. Tapi anak-anak itu kayaknya kesulitan kalau sama bapaknya. Soal apa aja anak-anak saya itu curhatnya sama saya. Ibu tahu persis apa yang jadi masalahnya ya. Bu, gimana Bu? Kalau Lia itu menurut saya itu anaknya keras, tapi juga suka nangis, juga termasuk anak yang tegas. Kalau kakaknya itu keras, tapi juga sayang sama dia. Jangan sampai ibunya nangis. Aduh, memang keras, kadang marah sama dia. Tapi saya sebagai orang tua yang dari kecil umur 4 tahun dan dia umur 1,5 tahun sudah sendiri dan punya anak-anak, saya tidak membedakan. Tapi kadang memang saya sendiri, saya kira itu saya sudah adil. Kemarin dia itu ibu pilih kasih, saya bisa apa-apa mas, saya kira saya ini sudah adil, ternyata dia merasa belum adil. Hanya kok tidak adil itu masakan mas yang dimasak nih, aku kok gak seneng, aku gak, padahal saya sering kedua-duanya itu saya masakkan kesukaan dia. Kalau dia suka sayur, kalau begitu masak itu tahu dan telur. Adiknya kan tidak suka. Mesti mas, apa mas? Masakan yang sampai gak seneng. Oh, adil. Ini dek pikiranku yo adil, ternyata tidak adil.
katanya saya dikasih ya maaf, memang sendiri kadang sudah capek, tapi dia merasa pernah juga sama di Amsel itu katanya Bu Anu, saya juga sampai gimana ya, di aku mau kangen karo bapakku, saya nangis, memang itu pernah. Jangan bilang gitu ya, Dek. Saya kan belum pernah tahu bapak saya. Kalau Budi kan sudah 4 tahun. Kalau memang dia belum pernah sama bapaknya itu gendong sekali, cuma pas habis itu aja bapaknya. Memang saya jangan sampai anak saya menangis gara-gara mengeluh ke bapaknya kayak apa bapak saya. Ya itu Dek, kelihatan fotonya podo. Terus waktu habis itu juga masih ada fotonya. Pas kemarin itu Bu Ani kirim apa foto TK ya Bu. Oh iya. Aku nyanyi. Aku isin Bu. Iki lak rambutku sing peta tak gunting. Sama kayak Deta Itu pun baju yang dipakai itu saya nggak sendiri. Dek kuwi lek kedundung kae. Bajune ijek Bu iki. Aku seneng sing nek sabuke. Bu Ani lu malu aku. Kene kok ya dikirim. Itu kan kami sendirian. Itu bertiga. Kalau nggak salah menyanyi ya. Lianya itu melihat temennya nggak nyanyi. Kalau nggak salah itu Mbak Deta yang Mbak satu. Deta sama Vicky. Sama Vicky. Ternyata Mbak Deta itu melihat dia gini, Lia nyanyi gini. Aku bikin malu Bu Ani. Itu saya panggil, Dek fotomu ki kok ijek. Kemarin itu dilihat. Ini kok dikirim yang Bu Ani ki ngisi-ngisi. Aku nggak kirim di grup kok. Ya, itu kemarin keluar fotonya yang pakai Wiwit. baju pink. Ya ini loh sekarang kamu yang dulu masih unyu-unyu sekarang sudah masuk. Kemarin ini pas tak potong iki kalian sini. Potong sebenarnya Dewi. Iya, kemarin kan polinya itu digunting. Iku Deta yang bergunting. Iya. Itu. Karena tampil bareng. Ya. Jadi yang membanggakan saya tuh dia memang nggak pernah mau ibunya itu menangis Bu. Saya kalau marah saya diem, tapi anak-anak itu saya masakkan, dia jadi tahu. Nah ibu masak, aku gak tidak omong, ibu menangis berarti ibu isu. Saya sudah pernah bilang gitu. Nah ibu ngamuk emosi, ibu salah. Nah ibu menangis berarti ibu isu. Dia itu sampai sekarang bilang, kalau saya diam, bingung. Dengan nyapu, mau kura-kura itu juga mau. Itu yang saya syukuri sampai sekarang anak-anak itu tetap masih sayang dan takut sama saya meskipun ibunya itu ya saya katakan saya rike dalam hal apapun, tetapi saya percaya Tuhan itu kekuatan luar saya yang seminim-minim apapun tidak meninggalkan saya. Iya betul. Jadi memang perlu proses Bapak Ibu ya. Katakan nggak mudah menjadi seorang sahabat. Selama ini kita sudah biasa menjadi orang tua yang berada di atas mereka. Sekarang kita menempatkan posisi sama dengan mereka. Ini sebuah pekerjaan yang sulit. Kalau anak-anak kita tidak pernah curhat kepada kita, berarti memang ada sesuatu. Ini PR kita. Gitu. Kalau anak-anak nggak pernah cerita masalah yang sifatnya pribadi dari hatinya, kesedihannya, kebahagiaannya, berarti kita punya PR sebagai seorang sahabat. Bagaimana kita menciptakan suasana kepercayaan, karena anak itu akan bercerita karena dia merasa aman. Anak itu mau cerita karena dia merasa diterima. Anak mau cerita karena dia percaya pada orang tuanya. Orang tuanya nggak akan ngomongin kemana-mana. Orang tuanya akan mau mendengar, nggak langsung menghakimi, ya. Karena kan cenderungan kita sebagai orang tua, apalagi jarak kita agak jauh dengan anak-anak kita, biasanya kita akan selalu berkecenderungan untuk mendengar, tapi terus menghakimi mereka, gitu ya. Itu nggak menimbulkan rasa aman. Jadi menjadi teman, kedudukannya sama,
menerima keberadaan dia secara utuh, mendengar. Makanya memang Tuhan menciptakan telinga ini 2, mulut ini 1. Maksudnya adalah supaya kita mau mendengar. Dan ketika anak-anak sudah mulai memiliki kepercayaan kepada kita, maka kita bisa, oh, aku sudah bisa menjadi sahabat bagi anak-anakku. Jadi memang ini PR kita, Pak Ibu. Memang tidak mudah. Kadang anak itu cuma cerita yang nggak penting. Padahal sebenarnya hatinya sedang bergejolak, hatinya sedang entah hancur, entah sangat bahagia, kita nggak tahu. Nah itulah PR kita adalah bagaimana kita memposisikan sebagai sahabat ini. Dan memang setiap anak unik, pendekatannya beda-beda. Bapak Ibu lah yang paling perso ya, Bapak Ibu yang paling mengenal anak-anak. Bagaimana kita melakukan pendekatan, ya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan resepnya Pak Odi misalkan, harus dipakai Wani, nggak bisa. Setiap anak unik, jadi dikatakan. Itu sebabnya pendekatannya pun juga unik, nggak bisa sama. Hanya memang harus dilakukan baik oleh ayah maupun ibu, bapak dan ibu. Biasanya kalau cewek lebih dekat ke bapaknya ya. Iya. Tapi juga ada yang dekat ke ibu. Takut dikuyuk. Iya, memang ada yang dekat ke bapaknya, ada yang dekat ke ibunya gitu ya. Jadi ya, monggo lah siapapun, tapi yang pasti menurut saya dua-duanya. Jangan Pak Heru jangan kerja terus dong, kasihan dong. Dia kesel banget loh. Tapi pas minta pulsa. Ya, justru memang menciptakan rasa aman itu sesuatu yang sangat sulit. Anak-anak kita terus tidak percaya kadang sama kita. Kadang-kala dengan dalih, ibuku kesel. Padahal sebenarnya dia tidak mau berbagi isi hatinya. Jangan kemudian kita menganggap, mas ngerti kok ibu kesel. Tidak. Kita harus memainkan fungsi kita sebagai seorang sahabat. Kita harus mencoba mereka untuk bisa mau bercerita hal-hal yang lebih pribadi, supaya sedikit teralihkan Bapak Ibu HP itu. Karena kadang-kadang dia itu lagi curhat kan sama temennya, kadang nggak berhenti loh chattingan, karena dia lagi curhat sama teman-temannya. Saya kadang-kadang kalau entah Andi atau Amos sibuk HP-an gitu pas kita ngumpul, kesel banget saya merasa tersaingi gitu loh. Kayak jengkel banget, kayak kehadiran kita itu kayak nggak ada artinya gitu loh. Padahal mereka begitu berarti untuk kita ini. Jadi ya kita harus cari cara bagaimana supaya mereka yakin mau ngomongnya sama kita. Ya saya bersyukur anak saya ini selalu curhat ke saya. Meskipun kadang-kadang telat. Sudah lewat baru curhat. Tapi dia curhat ke saya. Tapi nanti nesu gitu dengan. Kenapa? Pernah marah gitu kan? Oh iya pernah. Gimana enggak marah, Pak? Ya, jadi memang ya memang ada kalanya kita merasa tersaingi dengan HP ini, tapi ya mari kita coba cari cara gimana supaya dia mau bercerita. Ya mungkin dengan kita memulai bercerita, kita juga manusia biasa yang punya keterbatasan, punya pergumulan, punya kesedihan. Namanya juga manusia. Ya, saya bisa membayangkan mama-mama ini ya, yang gagah perkasa ini soalnya jadi bapak dan ibu. Memang perlu mengajak mereka untuk duduk bersama, saling bercerita, ya, gantian mendengar. Itu ketika kita terbuka kepada anak-anak kita, biasanya mereka juga akan ikut terbuka. Jadi kadang-kala kita memang harus memulai mereka untuk berbicara lebih dahulu kadang-kala.
Ya memang setiap anak berbeda, makanya ada kemungkinan seperti ini. Kita bisa memulai lebih dahulu. Dan memang kalau anak nantinya sudah bisa curhat, inilah kesempatan kita untuk mempengaruhi, ya Besti ya. Kalau dia sudah ngobrol, itu sudah keluarkan semua isi hati, ini kan saatnya kita menggiring. Jangan jangan menghakimi, tapi digiringlah untuk bisa melihat persoalannya, untuk bisa mencari jalan keluar, ya. Dan curhat itu juga membuat kita ini sama-sama terbuka. Misalkan kalau kita punya salah, ya kita bisa saling sama-sama ngomong gitu loh, dan kita bisa meminta maaf kalau memang kita salah. Dan mungkin si anak juga kan begitu. Jadi kadang-kadang dia membutuhkan contoh, ya. Contohnya ya kita ngobrol dulu dengan mereka. Kasihan. Penjaga kita itu. Apel malam. Yang membuat nanti akhirnya kita bisa mengarahkan dia secara perlahan tanpa memaksa. Kita berikan pilihan-pilihan, solusinya bisa A, bisa B, bisa C. Nah, mana yang menurutmu paling mungkin dan paling benar gitu, sehingga mereka dilatih untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Itu sebuah cara. Bukan hanya kita yang pada saatnya Bapak Ibu mereka hidup sendiri, artinya mereka menghadapi dunia ini. Kita nggak akan selamanya bisa mendampingi mereka. Inilah proses menjadi sahabat, inilah yang sangat penting sekali. Bagaimana menolong dan menghantar mereka untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan-keputusan yang benar. Jadi jangan merasa tenang kalau anak kita tidak bercerita, berarti tidak punya masalah. Punya masalah. Jadi kita justru harus semakin aktif, ya, semakin aktif untuk mendekati mereka supaya mereka bisa bicara. Kita membangun hubungan yang sehat. Karena kalau ada ketakutan berarti beracun. Kalau anak takut pada kita, berarti hubungan yang selama ini kita jalin adalah racun. Nah itu ciri khasnya. Kalau anak-anak takut berarti kita beracun selama ini. Ya. Semakin kita mau membongkar itu, kita mendekatkan, kita memperbaiki, semakin baik. Karena anak-anak juga harus berproses. Dari yang takut menjadi tidak takut. Dari yang tertekan menjadi nyaman. Merdeka. Lega. Dari yang selalu kebingungan jadi begini toh kalau ada masalah itu. Tidak apa-apa kok Bapak Ibu, kita menceritakan persoalan kita, pengalaman kita, tidak apa-apa. Bahkan pengalaman kegagalan pun itu bisa dipakai sebagai titik awal untuk memperbaiki hidup. Gitu. Jadi tidak apa-apa kita bercerita seperti teman, seperti sahabat. Tidak usah merasa gengsi sebagai orang tua, menurut saya. Sudah tidak usah gengsi itu. Karena pesaing kita ini HP itu berat sekali. Jadi lebih baik kita singkirkan semua gengsi. Mari kita menjadi sama dengan mereka, saling berbicara, saling mendengar, supaya anak-anak lebih betah ngobrol sama kita daripada sama temannya. Saya Bu, selama ini Yesa dan Kesa ini memiliki karakter yang sangat beda. Ya. Kalau Yesa cenderung curhat sama saya, Kesa juga curhat sama saya, tapi dia juga curhat sama bapaknya. Saya berusaha untuk menjadi sefrekuensi sama kedua anak saya, supaya ketika saya sefrekuensi, saya bisa masuk ke Kesia waktu cerita, ke Yesa waktu cerita. Ini contoh yang kecil aja. Yesa tuh kayaknya nggak mau ibunya terluka, kayak Mbak Ati cerita tadi. Misalkan kalau dia membonceng saya, kemarin saya cerita sama bapaknya, saya bilang gini,
air masuk ada lengan kita bilang gitu. Kalau saya sendiri Bu, posisi seperti ini aku sudah los masuk. Tapi karena aku sama ibu, aku mikir ibu, dia bilang gitu, saya jadi ngelongso Bu Ratna. Oh alah, jadi kamu naik sepeda motor hati-hati itu karena ibu le. Nah iyalah, dia bilang gitu. Wah lele, padahal ibu seneng ngebut kayak gitu. Tidak tahu begitu besar cintanya. Aduh, ibu pinter sandiwara. Iya Bu, lah aku seperti ini tuh karena aku bonceng ibu, makanya aku tuh hati-hati, orang usah, oh ibu yang ngebut, oh ya bocer kan ibu. Itu contohnya. Terus kan kalau kita lagi belanja, dia pilih-pilih sesuatu seperti, oh ini tak pertimbangkan. Ini aku milih ini gak apa-apa ya, gak apa-apa, aku pilih aku menempelkan dulu. Udah apa-apa ya, saya ambil terus saya juga ambil. Kalau nggak cocok digungak lek. Ini nggak usah, ini nggak usah. Ya tanda kutip saya merasa banyak terluka sama dia. Dan juga sama bapak. Itu gini, kamu bisa terima kerja begini, besok begini. Jadi dua anak ini memang sikapnya berbeda. Jadi saya harus terima bagaimana saya menyikapi usia seperti sama saya menyikapi usia seperti Betul. Dua anak berbeda. Adil ya? adil menurut saya Baik, sekarang saya minta Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu banggakan dari anak kita ini yang mau cucu ini ya. Masing-masing menuliskan di bagian anaknya masing-masing atau iya loh, anak masing-masing. Bukan loh ya kalau suami istri, Pak Heru bukan sama ibu loh. Anak ibu. Aja cuek loh, jangan sama ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu banggakan, kemudian dibaliknya apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya. Jadi yang dibanggakan, lalu yang di belakangnya apa yang Bapak Ibu harapkan dari dia. Ya. Baik, silakan tuliskan. Oh, saya Sudah stop bolpen, Pak? tidak punya bolpen. Oh, ada si Jos. Oh ya, saya silakan. Udah nanti dia Kami istri jadi satu. Silakan dirembuk dulu. Apa yang dibanggakan? Baliknya apa yang diharapkan? Kita yang sama-sama pikir sih Bapak bangga apa Pak sama Rachel? Bisikan Pak Nisu. Biasanya curhatnya ke mamanya semua. Waduh, ke mamanya. Pak Nana kok tidak berdaya ketika ditanya itu. Saya curhatnya ke ibunya ya Nak ya. Sandenannya Bu Jati. Apa yang dibanggakan dan apa yang diharapkan? Pak itu kebanggaan. Oh, kita tuliskan kan? Pak Yu. Pak, Bu, saya nggak tahu ya kebanggaan saya.
Ya. Bagaimana? Apa hal positif dia yang gitu. yang Jadi piye iki? Pak Puji menuliskan untuk Wahyu. Nggak tahu situasinya Wahyu. Oh, sama saya nggak tahu. Itu nggak tahu juga. Nggak tahu. Anaknya ditulis juga namanya. Katanya. Yang diharapkan aja Pak. Oh iya. Yang diharapkan. Karena diharapkan kan bisa Pak. Tulis nama atau Bu? Nama anaknya? Nggak usah. Nanti dia sendiri ya. Nanti akan Pak ada momen. Depuji, saya malah ada sesuatu yang saya banggakan dari Wahyu. Dalek gede. Dalek gede mati. Yang Jadi banyak korban. Jadi kita video nggih. perlu bergeser ke sini ya. Yang dibanggakan. Lampir pinter nari. Indonesia dipakai. Jadi kok problemnya kayak sama orang tua. Gitu lah. Sama kita lagi. Jadi masalahnya sudah bukan kita tempatan sama dia kalau kita bagus. Oh, sayang, minum lagi. Oh iya. Ayo, niku kertas. Itu amplop. Not. Sip. Harapkan Apa itu? Dari isi hati, nggak bisa nurut. Anaknya bisa. Boleh ngetek lo ya.
Ujian selesai dikumpulkan. Jangan nanti dia stop ya Mbak ya Mbak. Ya nanti ada momen untuk memberikan kepada yang bersangkutan. Lewat lah ya, lewat tak boleh. Beda. Progresnya cepet banget. Betul. Tapi dia suka itu ya. Berpikir. Karena aku cuma dua nolong. Generasinya beda, situasinya beda. Zaman kita sama zaman mereka mah beda. Kita punya kearifan sendiri, mereka juga punya kearifan. Pohon jati.
Pakai ini Bu, balik. Wah. Sudah semua. Iku jam loro tangi. Baik, Bapak Ibu. Oh iya. Kita akan menunggu anak kita berada di sini. Kita akan lanjutkan dengan apa? Berefleksi. Dan nanti dalam salah satu momen akan diberi kesempatan untuk memberikan yang sudah dituliskan tadi, supaya anak kita membaca, anak kita juga tahu bahwa mereka adalah kebanggaan kita. Artinya apapun keberadaan mereka itu adalah anugerah, itu adalah berkat yang harus kita syukuri, dan kita akan menolong mereka untuk berproses menjadi dewasa dengan menempatkan diri sebagai seorang sahabat, supaya anak-anak kita betul-betul siap menjalani hidup yang terus akan berubah, yang memacu kita juga untuk mau terus berubah juga. Gak hanya berkembang, ya, berubah. Iya. Berubah juga pola-pola kita, pendekatan kita harus berubah juga sesuai dengan perkembangan yang ada. Telang. Simbah soalnya ya Pak ya, sudah simbah lah, orang maklum. Nanti bilang orang bagian yang masalah ini serapa apa ya? Mas ada dari kelas lagu? Monggo, kita nyanyi satu lagu sambil menunggu anak-anak kita. Nanti hidupnya bersama anak-anak, jadi masing-masing keluarganya.